Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pembahasan kali ini adalah tentang fikih, di mana kemarin telah disampaikan bahwa ketika ada makmum yang lupa dan perasaannya imamlah yang lupa. Seumpama ada imam yang sudah meyakini bahwasanya sholatnya itu sudah 2 rakaat, sehingga dia sudah melaksanakan tahiyat awal, tapi ada jamaah yang merasa ragu, perasaannya masih pada rakaat pertama, belum waktunya tahiyat awal. Maka apabila itu terjadi, kemudian makmum memberikan isyarat kepada imam, seumpama dengan membaca tasbih untuk yang laki-laki, atau yang perempuan tepuk tangan dengan menepukkan punggung telapak tangan kanan ke perut telapak tangan kiri. Maka apabila itu terjadi, maka bagi imam tidak boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh makmum kalau ia yakin merasa tidak lupa dan apa yang dilakukan itu sudah benar. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in saha fi fi'lin, apabila lupanya itu tentang perbuatan dalam sholat, sabbahalahu, maka makmum mengucapkan tasbih subhanallah, liyu'lamahu, untuk memberitahu kepada imam kalau ada yang lupa. Jadi kalau laki-laki nyebut subhanallah, kalau yang perempuan tepuk tangannya seperti ini. Gak boleh seperti ini, apalagi berkali-kali kayak ini, gak boleh. Cukup sekali gini aja. Nah, seperti ini nepuk tangannya. Jadi bertepuk punggung tangan kanan ke perut tangan kiri. Tapi ketika makmum sudah mengatakan subhanallah, atau yang perempuan, makmum perempuan mengatakan sudah bertepuk tangan, menepukkan punggung telapak kanan, punggung kanan ke telapak tangan kiri atau perut tangan kiri, fa in lam yaqa lil imami annahu saha, tetapi enggak pengaruh apa-apa terhadap imam. Jadi imam tidak memperdulikan apa yang diingatkan oleh makmum tadi, karena imam merasa yakin kalau dia tidak lupa. Lam ya'mal biqaulil makmum, maka imam yang seperti itu tidak boleh mengikuti instruksi makmum. Ya, kira-kira gitu, instruksi makmum. Jadi ketika ada makmum mengingatkan subhanallah, jadi perasaannya si makmum yang mengatakan subhanallah tadi, makmum imam ini baru rakaat pertama, sholat maghrib rakaat pertama. Loh kok duduk? Maka subhanallah. Sementara yang lain pada duduk, cuman yang subhanallah itu sajalah yang berdiri. Akhirnya nggak mau juga duduk lagi dia, karena yang lainnya pada duduk. Maka apabila itu terjadi, imam tidak merespon apa yang diucapkan oleh makmum, subhanallah tidak direspon, maka memang imam tidak melakukan kesalahan. Imam yakin kalau ia benar, ia tidak merasa seperti yang
ditetapkan oleh jamaah tadi, oleh makmum tadi, maka imam itu tidak boleh mengikuti apa yang diucapkan oleh makmum, apa yang diingatkan oleh makmum. Lianna man syakka fi fi'li nafsihi, karena orang yang lupa terhadap perbuatan dirinya sendiri, lam yarji' fihi ila qaulin ghairihi, maka tidak boleh merujuk kepada ucapan yang lain. Artinya gini, yang lupa sesungguhnya adalah makmum. Imamnya enggak lupa sama sekali. Maka ketika imam tidak lupa sama sekali, maka tidak boleh merujuk kepada makmum tadi. Makmum sesungguhnya yang lupa, maka tidak boleh lupanya makmum kemudian membawa lupanya imam, tidak boleh. Maka imam tetap tidak melaksanakan apa yang diisyaratkan oleh makmum. Kal hakimi idza nasya hukman hakama bihi. Seperti halnya seorang hakim yang apabila ia lupa menetapkan hukum yang telah ia tetapkan, fasyahida syahidani alaihi, lalu ada dua orang saksi yang mengingatkan, yang menyaksikan apa yang telah ia tetapkan oleh qadhi, oleh hakim tersebut, annahu hakama bihi, bahwasanya ia telah menetapkan hal itu, bahwa layatkur, sementara hakim itu tidak ingat kalau ia menetapkan seperti itu, maka tidak boleh berubah seperti apa yang dikatakan oleh dua orang saksi itu. Tetap harus melaksanakan ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak boleh diganggu oleh dua saksi yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena hakim lupa. Wa ammal ma'mumu fa innahu yungdharu fihi. Adapun pada si makmum itu perlu diperhatikan di dalamnya, ingkana sahul imami fi tarki fardin, kalaulah lupanya si imam itu karena meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun, artinya rukunnya tidak dilaksanakan. Apa contohnya? Mislu ayyak uda, seperti imam duduk, wa farduhu ayyakuma, tapi sesungguhnya harusnya dia berdiri. Imam duduk, harusnya ia berdiri, maka berarti imam itu salah itu. Harusnya duduk kok berdiri. Au yakuma wa farduhu ayyakuda, atau imam berdiri padahal harusnya ia duduk. Kalau ada imam yang seperti itu, mestinya duduk malah dia berdiri, mestinya berdiri malah dia duduk. Kalau ada imam yang seperti itu, lam yutabi, jangan diikuti. Makmum tidak boleh ngikuti. Pamanya begini, pas begitu rakaat terakhir itu udah selesai, kan mestinya duduk tahiyat akhir kan? Kok imam berdiri, makmum jangan ikut berdiri, makmum tetap duduk. Kenapa? Itu adalah wajib, itu adalah fardu, rukun sholat. Jadi rukun sholat itu yang harus diikuti oleh makmum. Kalau imam tidak mengerjakan rukun sholat, jangan diikuti. Tapi kalau imam mengerjakan rukun sholat, harus diikuti. Hanya saja ketika imam mestinya berdiri, ia duduk, berarti dia tidak mengerjakan rukun sholat, maka jangan diikuti. Maka kalau ada imam umpamanya gatel garuk-garuk seperti ini, jangan diikuti. Nanti kalau imam pas kepalanya gatel begini, makmum semuanya seperti ini. Kan jadi aneh yang seperti itu kan. Kenapa? Karena itu bukan perbuatan sholat. Jadi kalau bukan perbuatan sholat, jangan diikuti. Seperti tadi, ketika imam harusnya duduk tahiyat akhir, dia malah berdiri, makmum jangan berdiri. Makmum tetap duduk tahiyat akhir. Tungguin saja dia sampai duduk kembali. Nanti kan dia bingung tuh, kok sepi gitu. Rupanya pada duduk semua. Berarti dia yang lupa. Maka ketika imam lupa seperti tadi, harusnya dia duduk, dia berdiri, tugasnya makmum yang di belakangnya menyebut subhanallah, tapi dalam posisi duduk, jangan posisi berdiri. Kalau posisi berdiri tambah bingung nanti, apa ini yang salah ini? Subhanallah, bacaan rasanya enggak ada baca, orang yang rakaat keempat mau baca apa? Apa yang salah ini? Ternyata yang salah adalah duduk.
mestinya duduk dia berdiri. Maka apabila terjadi seperti itu, jangan diikuti. Kenapa? Karena imam tidak mengerjakan rukunnya sholat. Harusnya dia berdiri malah duduk, harusnya dia duduk malah berdiri, berarti dia tidak mengerjakan rukunnya sholat. Maka jangan diikuti. Li'annahu innama talzamuhu mutabi'atuhu, karena keharusan untuk mengikuti imam adalah fi af'alis sholat, di dalam perbuatan sholat. Keharusan seorang makmum mengikuti perbuatan imam itu adalah pada gerakan-gerakan sholat, pada rukun-rukun sholat. Jadi yang harus diikuti adalah perbuatan sholat. Kalau bukan perbuatan sholat tidak boleh diikuti. Wa ma ya'ti bihi, dan yang dilaksanakan oleh imam tadi itu bukanlah laisa min af'alis sholati, bukanlah perbuatan sholat. Harusnya dia duduk kemudian dia berdiri, itu bukan perbuatan sholat. Harusnya dia berdiri dia duduk, itu juga bukan perbuatan sholat. Maka apabila itu terjadi tidak boleh diikuti. Fa in kana sahwuhu fi tarki sunnatin, tadi kalau lupanya itu adalah meninggalkan yang wajib, meninggalkan rukun. Kalau lupanya meninggalkan rukun, makmum wajib tidak ngikuti. Kalau yang ditinggalkan itu adalah rukun. Ya, yang kedua ini wa in kana sahwu fi tarki sunnatin, kalau lupanya itu meninggalkan yang sunnah. Yang sunnah itu seperti apa? Seperti duduk tahiyat awal itu sunnah, atau doa iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro itu sunnah. Sunnah itu dibaca dalam sholat membuat sholatnya sempurna, tidak dibaca dalam sholat tidak membuat sholatnya batal. Tahiyat awal tidak dilakukan di dalam sholat tidak menyebabkan sholatnya batal, dan bila dilakukan akan menyebabkan sholatnya sempurna. Walaupun begitu, tidak ada satu ulama pun sepakat untuk meninggalkan tahiyat awal. Semuanya sepakat dalam sholat itu, dalam sholat yang 4 rakaat ada tahiyat awal. Walaupun tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalau yang lupa oleh imam itu adalah yang sunnah, lazimahu mutabi'atuhu, maka wajib makmum mengikuti imam. Umpamanya tadi, mestinya duduk tahiyat awal, imam kok berdiri, maka makmum tidak boleh ada yang duduk tahiyat awal, harus tetap berdiri. Walaupun tidak tahiyat awal imam, maka makmum tidak boleh tahiyat awal sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu makmum masih ada kewajiban ngikuti imam. Kalau dari awal sudah niat musalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, niat begitu, maka ngikuti imam hukumnya wajib. Kalau dia sholatnya tidak ngikuti imam, imam berdiri dia duduk, imam duduk dia berdiri, imam berdiri dia rukuk, umpamanya gitu, maka sholatnya batal. Kenapa? Dari awal sudah niat gantungkan sholatnya kepada sholat imam, maka tidak boleh tidak ngikuti imam, harus ngikuti imam. Maka kalau imam lupa pada yang sunnah, maka tetap dia ngikuti gerakan imam. Harusnya imam duduk tahiyat awal, kok imam berdiri, maka makmum harus ikut berdiri. Beda yang pertama tadi, mestinya duduk tahiyat akhir, imam malah berdiri, maka makmum nggak boleh ngikuti imam, tetap harus duduk. Lalu bagaimana kalau imam ternyata sholat, biarin sholat sendiri, kita tunggu sampai imam membaca salam, harus ditunggu. Maka ketika, atau kalau seandainya nggak mau tunggu, ya langsung tahiyat aja sendiri, namanya munfarid, memisahkan diri dari jamaah. Karena apa? Imamnya nggak tahu, kalau dia salah, diingetin juga masih bablas.
lewat diingetin. Maka yang seperti itu tidak boleh ngikuti imam. Tapi kalau cuman yang sunnah seperti harusnya tahiyat awal tapi malah dia berdiri pada rakaat yang ketiga, maka makmum ikut berdiri seperti imam. Tidak boleh tahiyat awal sendiri, nggak boleh. Li'annal mutabi'ata fardun, karena mengikuti imam itu hukumnya adalah wajib. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Ngikuti imam hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah itu malah akan membatalkan sholat. Oleh karena itu yang sunnah tinggalkan saja, yang wajib diikuti. Apa yang wajib? Ngikuti imam, hukumnya wajib. Fala yajuju ayastagila anha bisunnatin, maka makmum tidak boleh disibukkan dengan perkara-perkara sunnah di dalam sholat. Harus ngikuti yang wajib. Wajibnya adalah ngikuti imam. Tahiyat awal itu sunnah, maka kalau imam tidak tahiyat awal, makmum tidak boleh tahiyat awal. Kenapa? Karena tahiyat awal cuma sunnah, ngikuti makmum itu wajib. Fa inna syal imamu taslimata tsaniyata. Lalu bagaimana kalau imam lupa salam kedua? Waktu salat cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua enggak ada salam dia. Bisa terjadi itu, salam cuma sekali, salam keduanya tidak dilaksanakan. Au sujud sahwi, atau imam lupa sujud sahwi. Lah jelas-jelas tadi tidak mengerjakan tahiyat awal. Imam tidak sujud sahwi. Maka kalau itu terjadi, lam yatrukhul ma'mumu. Makmum tidak boleh tidak boleh tidak melaksanakan salam yang kedua. Tetap harus melaksanakan salam yang kedua. Biarpun imam tidak melaksanakan salam yang kedua. Pokoknya ini, imam cuman assalamualaikum warahmatullahi, makmum terus assalamualaikum warahmatullahi. Didengar yang kedua enggak salam lagi. Ya udah, makmum salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum salam sendiri. Nah, seperti itu juga nih sujud sahwi. Tadi kan sudah ketinggalan tahiyat awal, mestinya sujud sahwi, artinya sunnahnya adalah sujud sahwi. Maka pada saat itu ketika imam salam, maka makmum yang pengen sujud sahwi boleh. Makmum yang pengen sujud sahwi boleh, karena imam sudah salam, salam pertama itulah akhir kita wajib mengikuti imam. Oleh karena itu ketika imam sudah salam yang pertama, imam kok enggak sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi sendiri. Boleh sujud sahwi sendiri makmum. Kenapa? Karena kewajiban mengikuti imam sudah selesai. Ada yang sunnah belum dilaksanakan, yaitu sujud sahwi. Karena apa? Karena tadi tidak tahiyat awal. Makanya imam lupa sujud sahwi atau imam sengaja tidak sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi sendiri. Karena apa? Kewajiban mengikuti imam sudah selesai pada saat salam pertama. Lalu bagaimana kalau ngikuti imam saja? Ngikuti imam saja juga sah sholatnya, tidak batal. Enggak apa-apa, tidak batal sholatnya. Ini makmum cuman salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum juga salam sekali cuma sekali, assalamualaikum warahmatullahi, sah sholatnya. Karena yang kedua itu adalah sunnah, yang wajib adalah salam pertama. Atau ketika imam tadi tidak tahiyat awal, mestinya sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi, lalu makmum juga tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Yang sujud sahwi, sholatnya sah dan pahalanya nambah. Yang sujud sahwi, sholatnya sah, pahalanya nambah. Maka kalau imam lupa salam yang kedua atau imam lupa melaksanakan sujud sahwi, makmum tidak boleh ngikut. Dalam artian makmum boleh salam yang kedua dan makmum boleh sujud sahwi sendiri. Li'annahu ya'ti bihi, karena ia melaksanakan salam yang kedua tadi atau ia melaksanakan sujud sahwi tadi
Waqad saqata anhul mutabi'atu. Karena kewajiban ngikuti imam sudah gugur, makanya tidak batal. Kewajiban makmum ngikuti imam setelah salam pertama selesai. Karena sudah selesai, maka makmum boleh melaksanakannya sendiri, salam kedua maupun sujud sahwi. Wa in nasya jami'an, ini bisa terjadi. Wa in nasya jami'an, kalau kedua-duanya lupa semuanya, makmum lupa, imam lupa. Bisa terjadi itu. Makmumnya lupa, imamnya lupa. At-tasyahudal awwala, umpamanya tasyahud yang pertama, tahiyat awal, imam lupa, makmum pun lupa. Ada yang ingat tapi diam saja. Enggak mau mengingatkan, enggak nyebut tasbih subhanallah padahal imam belum sempurna berdirinya. Kalau terjadi seperti itu, imam lupa, makmum lupa, sama-sama lupa tahiyat awal, wa nahadha lil qiyami, dan kedua-duanya antara imam dan makmum, kedua-duanya sudah bangkit, sudah berdiri untuk udah berjalan untuk berdiri, artinya tegak, mulai naik untuk berdiri. Wa dzakarul imam qabla ayyastatimmal qiyamu, tetapi imam ketika berdirinya belum sempurna ingat, oh iya tadi belum tahiyat awal. Kemudian dia balik duduk. Balik duduk yang seperti itu. Wal makmumu qad istatammal qiyamu. Sementara makmum ada yang sudah sempurna berdirinya. Imam belum sempurna berdiri langsung duduk, itu memang boleh. Kenapa? Karena kalau tahiyat awal itu lupa, imam atau siapapun berdirinya belum sampai tegak lurus, belum sampai membaca bismillah, maka boleh kembali duduk. Tapi kalau sudah baca bismillah, tidak boleh duduk lagi, batal sholatnya kalau duduk, teruskan saja. Ini kasusnya adalah imam berdirinya belum sempurna, langsung duduk. Makmum udah terlanjur sempurna berdirinya. Bagaimana yang seperti ini? Maka dalam hal ini dikatakan wa fihi wajhani, ada dua pendapat. Bagaimana sikap makmum tadi? Imamnya sudah duduk nih, makmum sudah berdiri. Kira-kira gimana nih? Imamnya duduk, makmumnya tetap berdiri, nunggu imam berdiri, atau bagaimana makmum ini? Maka di sini ada pendapat ahaduhuma la yarji'u. Yang pertama, enggak usah ikut duduk, tegak saja sampai imam berdiri. Itu yang pendapat pertama. Li'annahu qad hasala fil fardhi, karena ia sudah mencapai rukun berikutnya, tidak boleh kembali lagi. Ini pendapat pertama. Wasani yarji'u. Yang kedua, pendapat yang kedua, walaupun sudah sampai pada rukun berikutnya, duduk saja. Duduk, jangan berdiri, duduk. Kenapa? Karena imamnya duduk. Wawal as-shah, dan ini yang tepat, ini yang lebih benar. Jadi kalau tahiyat awal lupa, kedua-duanya lupa, belum sampai berdiri tegak lurus, imam langsung duduk. Maka makmum ada dua pilihan, tetap berdiri, yang kedua duduk. Dan duduknya makmum ini dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf Asy-Syirazi mengatakan ini yang paling benar. Kenapa? Li'anna mutabi'atal makmumi, li'anna mutabi'atal imami akadun. Karena ngikuti imam itu lebih dikuatkan. Kan wajib, makmum wajib mengikuti imam. Karena makmum wajib mengikuti imam, ketika imam duduk, walaupun tadi telah berdiri, imam duduk, maka dia harus mengikuti duduk. Lalu beliau sampaikan, ala tara annahu idza rafa'a ra'sahu. Bukankah kamu tahu apabila imam telah mengangkat kepalanya minar ruku'i dari rukuk, awi sujudi dari sujud, qabla
Ala taro, bukankah engkau tahu annahu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, apabila ada makmum bangun dari ruku, au sujudi, atau bangun dari sujud, qablal imami, sebelum imam bangun dari ruku. Maksudnya gini, ada makmum yang bangun dari ruku sebelum imam bangun dari ruku, atau ada makmum yang bangun dari sujud sebelum imam bangun dari sujud. Maka kalau ada makmum yang seperti itu, lazimahul audu ila mutabiatihi, maka bagi imam itu harus kembali ngikuti imam. Bagi makmum harus kembali ngikuti imam. Kalau ada makmum, imam belum bangun dari ruku, dia sudah bangun dari ruku. Atau ketika ada imam belum bangun dari sujud, dia sudah bangun dari sujud. Jadi imamnya belum bangun dari sujud, makmumnya lebih duluan. Maka kalau itu terjadi, maka bagi si makmum wajib mengikuti imam, jangan sampai mendahului imam. Wa in kana qad hasala fi fardin. Maka demikian juga ketika tahiyat awal, kedua-duanya lupa tadi, imam belum sampai sempurna, langsung sempurna berdiri, langsung duduk, maka makmum wajib duduk. Ini pendapat yang paling benar. Walaupun makmum sudah tercapai pada rukun berikutnya. Jadi itu yang sering terjadi pada kita, ini yang sering terjadi. Jadi kalau seandainya terjadi tahiyat awal ditinggalkan atau tahiyat awal tidak dikerjakan, makmum jangan risau, tidak akan membatalkan sholat kalau tahiyat awal tidak dikerjakan. Tapi kalau seandainya tahiyat awal tidak dikerjakan tadi, kemudian makmum melihat imam tidak sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi sendiri. Atau seandainya imam salamnya cuma sekali, assalamualaikum warahmatullah, yang kedua tidak salam, maka makmum boleh melakukan salam yang kedua walaupun imam tidak melakukan salam. Dan yang sering terjadi juga ketika tahiyat awal lupa berdiri kemudian duduk lagi, maka ketika imam duduk lagi, maka makmum sebaiknya duduk bersama imam. Kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah sunnah. Dan mengikuti imam itu adalah wajib. Walaupun makmum sudah sampai kepada rukun berikutnya, tetap mengikuti imam. Kenapa? Karena memang dilarang untuk mendahului imam. Jangan sampai ada sholat mendahului imam. Imam belum takbiratul ihram, makmum sudah takbiratul ihram duluan. Kalau sholat seperti ini, batal sholatnya, tidak sah. Kenapa? Karena seorang makmum sholat itu menggantungkan sholatnya kepada imam. Kalau tidak menggantungkan sholatnya kepada imam, takbiratul ihram duluan nggak apa-apa, sah. Tapi nggak ada nilai sholat jamaahnya, hanya sholatnya dapat 1 derajat. Tapi kalau menggantungkan diri pada imam, artinya sholat berjamaah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 derajat. Maka tidak sah seorang takbiratul ihram ketika takbiratul ihramnya itu mendahului imam. Demikian juga begitu takbiratul mendahului imam itu sudah tidak sah. Ketika takbiratul ihram tidak mendahului imam, taruhlah serempaan dengan imam, tapi nanti waktu ruku mendahului imam. Iktidalnya mendahului imam lagi. Kemudian sujudnya mendahului imam lagi. Maka kalau seperti itu sholatnya batal. Tidak sah sholatnya. Kalau dia tahu kalau mendahului imam itu tidak boleh, batal sholatnya. Tapi kalau tidak tahu, sholatnya tidak batal, hanya dia tidak memperoleh 1 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak patuh pada imam, tidak mengikuti imam, maka dia tidak dikatakan mendapat 1 rakaat. Berikutnya, ketika seorang imam tiba-tiba berhadas lagi di depan tuh, tiba-tiba kentut gitu. Ya.
Maka kalau imam kentut itu ya harus tahu diri, langsung saja lah pindah dari tempatnya. Itu makmum sudah paham yang seperti itu. Ini yang akan kita bahas. Dan di sini dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak pada posisi batal. Tidak pada posisi batal. Karena pada saat itu karena Nabi sedang sakit. Nabi sholatnya di rumah, tapi sholatnya berjamaah. Yang jadi imam Abu Bakar. Tapi sholatnya di rumah. Kenapa kok di rumah? Karena Masjid Nabawi itu rumah Nabi. Kalau yang sekarang itu, yang pernah pergi umroh atau pergi haji, kuburan Nabi itulah rumah Nabi. Jadi Nabi itu dikuburkan di rumahnya. Jadi kalau mau ngikuti sunnah Nabi, kalau meninggal kuburkan di rumah itulah. Nabi kan dikuburkan di rumah kan? Ini mengikuti sunnah Nabi, yuk kembali ke Al-Quran dan sunnah. Jadi apa yang dicontoh kalau Nabi, Nabi meninggal dikuburkan di rumahnya. Ya, jadi orang seperti itu kalau meninggal ya mestinya kuburkan di rumahnya gitu. Jangan dikuburkan di tempat kuburan ya. Karena Nabi dikuburkan di rumahnya. Nah, ketika terjadi hadas seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, fasal wa in ahdasal imamu, kalau imam telah berhadas, mungkin buang air atau buang angin lah, yang biasanya buang angin, wastahlafa, lalu imam pengen menunjuk pengganti. Jadi kalau imam batalkan mestinya imam menunjuk pengganti. Fafihi kaulani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, disebutkan dalam qaul qadim, la yajuz, tidak boleh menunjuk pengganti. Jadi kalau imam batal tidak boleh menunjuk pengganti. Lalu gimana sholatnya kalau tidak boleh menunjuk pengganti? Ya menurut qaul qadim, sholatnya kalau tidak boleh menunjuk pengganti, setelah imam batal, makmum sholatnya dilanjutkan sendiri-sendiri sampai salam, sholatnya tidak batal. Jamaahnya sudah dapat, sholatnya tidak batal. Ini kalau menurut qaul qadim. Li'annal mustakhlafa kana la yajharu. Kenapa kok enggak boleh? Karena orang yang ditunjuk untuk mengganti imam tadi, sebelumnya ia sholat itu tidak mengeraskan bacaannya. Bacaannya tidak dikeraskan. Kan enggak ada makmum bacanya keras kan? Sementara kok berubah tiba-tiba jadi keras setelah dia maju jadi imam. Ini alasannya di dalam qaul qadim. Wala yaqra'u suratan. Sebelum dia jadi imam, dia tidak membaca ayat apapun. Karena kewajibannya adalah mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Jadi kalau imam membaca ayat di depan, itu jangan ngikuti bacaannya, dengarkan saja. Dengarkan. Coba kalau wajib ngikuti, seperti baca Fatihah, wajib ngikuti. Imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu. Makmum enggak hafal, kayak mana ngikutinya? Makanya wajibnya imam terhadap surah atau ayat yang dibaca oleh imam, wajibnya makmum terhadap surah atau ayat yang dibaca oleh imam adalah mendengarkan. Itulah makanya dikatakan wa idza quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu. Kalau ayat Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan. Ini posisinya di dalam sholat. Maka di dalam sholat wajib mendengarkan bacaan imam. Loh, kalau surah Fatihah gimana? Saking pentingnya surah Fatihah, la sholat liman lam yaqra bi umil kitab, maka imam membaca Fatihah, makmum juga membaca Fatihah. Kalau dalam kitab ini disebutkan bacaannya surah Fatihah makmum itu serempak dengan imam. Imam bismillahirrahmanirrahim, makmum juga bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab ini, makanya kemarin kan Pak Haji Darul Qutni pengen rujukan. Rasanya nggak mungkin kiai-kiai seberang itu pendapatnya salah. Karena yang diajarkan ke kami dulu
kalau imam baca Fatihah, kami suruh dengarkan. Ternyata memang ada juga yang seperti itu. Imam membaca ayat, makmum dengarkan. Tapi dengan syarat imam ketika selesai waladhdallin, ya, waladhdallin, tidak buru-buru baca ayat, diam dulu. Diamnya kurang lebih selama surah Al-Fatihah. Maka yang seperti itu boleh, yang seperti itu. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau imamnya enggak seperti itu, imamnya enggak diam sepanjang surah Al-Fatihah itu, waladhdallin, amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalau seperti itu, udah tahu imamnya seperti itu karakternya, waktu imam baca Fatihah, bacalah Fatihah pada saat itu. Karena memang yang dianjurkan dalam kitab ini seperti itu. Imam membaca Fatihah, makmum membaca Fatihah. Juga di dalam kitab Subulus Salam, Sarah dari Bulughul Maram, saya baca juga seperti itu. Imam membaca Fatihah, makmum membaca Fatihah. Saking pentingnya bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Tanpa surah Fatihah sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Sementara kalau ayat-ayat yang panjang tadi itu sama sekali tidak menyebabkan sholat rusak. Kalau tidak dibaca sholatnya tetap sah. Makanya ketika imam membaca ayat, makmum mendengarkan. Dan tadi makmum yang disuruh maju tadi, sebelumnya dia tidak membaca ayat apa-apa dengan jahar, tidak membaca surah Al-Fatihah dengan jahar, tidak membaca ayat dengan jahar, wala yasjudu lisahwi, dan dia juga tidak memimpin sujud sahwi. Yang memimpin sujud sahwi kan imam. Kalau terjadi kesalahan imam, imamlah yang sujud sahwi. Ini makmum ini yang tadinya tidak ada beban untuk sujud sahwi, dia malah sujud sahwi. Fasara yajharu, yang tadinya tidak jahar bacaannya, yang tadinya bacaannya tidak dikeraskan, tiba-tiba bacanya kemudian terus keras, maju langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tadinya enggak kedengaran bacaannya. Wa yaqra'u surah, tadinya tidak membaca surah, ini malah membaca surah. Wa yajudu lisahwi, tadinya tidak membaca, tidak memimpin sujud sahwi, pas akhir ternyata ada kesalahan, dia memimpin sujud sahwi. Wa dzalika la yajuz, yang seperti itu tidak boleh fi sholatin wahidin, di dalam satu sholat. Ini dalam kitab qaul qadimnya Imam Syafi'i. Lalu bagaimana di dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Um? Saya ada kitabnya itu 10 jilid, kitab Al-Um itu. Mungkin satu jilid itu sekitar 400 atau 500 halaman, ada 10 jilid. Saya rajin beli kitabnya, ya, untuk perbandingan dibaca-baca. Wa qala fil dan di dalam kitab Al-Um yajuz, boleh. Jadi selama ini yang kita lakukan, kalau imam terjadi berhadas, kemudian ada yang maju ke depan, kita ngikuti pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Boleh. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, lamma marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladzi tuwaffa fihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang sakitnya itu sampai menghantarkan Rasulullah wafat, qala, Rasulullah bersabda, karena waktunya sholat tidak ada yang ngimami, Rasulullah enggak mampu mengimami karena sakit. Lalu Rasulullah perintah, muru Abu Bakrin, kalian perintahkan Abu Bakar, fal yusalli bin nasi, untuk mengimami sholat jamaah. Fakultu, lalu aku mengajukan, kira-kira mengajukan saran lah gitu. Aisyah mengajukan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu rajulun asif, ya Rasulullah, Abu Bakar itu, ayahku itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Wa mata yaqumu maqamaka, manakala ayahku itu
berdiri di tempat engkau berdiri, ya beki, ia menangis. Artinya ketika sudah dibayangkan oleh Aisyah, kalau Abu Bakar menggantikan imam Rasulullah itu pasti nangis nanti. Fala yastati'u, maka dia tidak akan mampu bacaan berikutnya karena dia lemah hatinya. Famur, usul Umar, Fatimah Aisyah usul kepada Rasulullah. Famur Umar, perintahkan saja ya Rasul Umar untuk menggantikan sholat. Fal yusalli binnas, untuk mengimami jamaah. Faqala, Rasulullah tetap bersikeras, muru Abu Bakrin, kalian perintahkan saja Abu Bakar, fal yusalli binnas, agar mengimami orang. Jadi inilah isyarat setelah Rasulullah wafat yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Karena apa? Berkali-kali Rasulullah menyuruh Abu Bakar, tidak mau menyuruh yang lain. Abu Bakar yang disuruhnya. Fakultu, lalu Aisyah nyampaikan lagi, mungkin karena Rasulullah sakit, mungkin kurang konsentrasi, barangkali dianggapnya begitu. Lalu Aisyah nyampaikan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asyifun. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut hatinya. Wa mata yaqumu maqamaka yabki. Manakala Abu Bakar itu duduk di tempatmu, dia menangis. Fala yastati'u, dia tidak akan mampu untuk membaca. Famur aliyan, usul lagi. Kalau enggak Umar, alilah disuruh fal yusalli binnas, agar sholat mengimami manusia. Barangkali sampai sini dulu, udah lewat 25. Mungkin mau ada yang bertanya, dipersilakan. Sujud sahwi berapa kali sujud ya? Baik, sujud sahwi itu berapa kali sujud? 1 apa 2? Sujud sahwi sebelumnya sudah dijelaskan, setiap sujud sahwi itu 2 sujud. Sujud pertama membaca dengan bacaan yang sujud kedua sama. Subhana man la yanamu wa la yasu. Sekurang-kurangnya sekali. Boleh dibaca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, baru salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud. Maka dikatakan di sini ada 2 kali sujud, ada 4 kali sujud, dan ada 6 kali sujud. Maka di sini kemarin dikatakan kalau salahnya sekali, 2 kali sujud. Kalau salahnya 2 kali, 4 kali sujud. Kalau salahnya 3 kali, 6 kali sujud. Kalau salahnya 4 kali, 8 kali sujud. Tapi akhirnya Abu Ishaq menyimpulkan, kenapa Rasulullah sujud terakhirnya itu di terakhir, atau sujud sahwinya itu di akhir, itu artinya 2 sujud ini sudah mewakili sekian banyak lupa. Maka kemarin kan dikatakan pas rakaat pertama bukan rakaat kedua, pas rakaat kedua lupa tahiyat awal. Maka lupa tahiyat awal itu disunahkan sujud sahwi. Nah, berikutnya lupa pula dia. Mestinya rakaat keempat itu salam, dia malah berdiri. Kenapa? Karena ragu-ragu. Ini sudah 4 atau masih 3? Sudah 4 atau masih 3? Kan diajarkan kalau ragu-ragu diambil yang sedikit. Kalau ragu-ragu terhadap sholat ini juga disunahkan sujud sahwi. Kemudian pada saat tahiyat akhir lupa baca sholawat, umpamanya ini lupa baca sholawat, maka disunahkan juga sujud sahwi. Kalau ini terjadi berarti kan sudah 3 lupa yang seperti ini. Ketika tuh 3 lupa yang seperti ini, pendapat lain mengatakan sujudnya 6 kali. Tapi Abu Ishaq menyampaikan
cukup 2 kali. Kenapa? Karena Rasulullah sujud sahwinya di akhir, dan 2 kali ini menunjukkan 2 sujud sahwi sudah bisa mewakili sekian banyak kelupaan. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud diselingi dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian mengenai barangkali masih ada seperti sebelumnya ya nggak apa-apa. Tahiyat akhir lupa, langsung tegak. Oh gitu. Iya. Ketika imam tadi berdiri, padahal makmum sudah membaca subhanallah, dan makmum sepakat semuanya. Kalau imam ini kelebihan rakaat, maka makmum tidak boleh berdiri. Makmum tetap duduk. Lalu bagaimana? Tunggu saja imam sampai dia duduk tahiyat akhir. Ya nggak apa-apa. Agak lama duduk kan nggak apa-apa. Setelah nanti imam duduk, imam ruku, iktidal, sujud, duduk di atas 2 sujud, sujud lagi, baru tahiyat akhir, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ikut salam. Jadi itu solusinya seperti itu. Makmum ikut berdiri. Kalau makmumnya ikut berdiri, berarti makmumnya juga sama-sama lupa dengan imam. Kalau lu sama-sama lupa dengan imam yang seperti itu, maka makmum yang tadi nanti sujud sahwi bersama imam. Akan tetapi kalau seandainya makmum yang tadi yakin hanya beberapa orang saja yang ikut berdiri bersama imam, taruhlah di sini ada 100 jamaah, cuma 2 orang yang ikuti imam, otomatis ini umpama. Nah, semuanya berdiri. Kalau semuanya berdiri berarti memang udah benar itu. Ya. Berarti hanya satu yang tapi imam tadi ragu-ragu enggak imam? Imam berdiri juga. Enggak, maksudnya gini, imam tadi diakhiri dengan sujud sahwi apa tidak? Berarti imam yakin bukan diakhiri. Bisa jadi satu orang itu yang lupa. Bisa jadi satu orang itu yang lupa karena yang lain pada berdiri. Satu contoh. Waktu kemarin saya ngimami sholat taraweh, sudah rakaat kedua, saya duduk tahiyat akhir, ada yang teriak subhanallah. Saya diamkan saja karena saya yakin tadi sudah baca qul huwallahu ahad kok. Masa iya ini berarti kalau qul huwallahu ahad kan berarti sudah rakaat kedua. Nah, akhirnya setelah itu protes. Ustaz, tadi cuma 1 rakaat kok langsung tahiyat? Saya tanya. Bener, kita tadi cuma 1 rakaat tertahiyat. Enggak Ustaz, dia yang lupa tuh. Rupanya ada 2 orang yang lupa, yang lainnya tidak lupa, cuma 2 orang tuh yang lupa. Maka tadi saya sampaikan, kalau ada makmum yang lupa mengingatkan imam, padahal imam enggak lupa, maka enggak wajib mengikuti apa sarannya makmum tadi. Jadi yang seperti tadi, berarti hanya makmum tadi tuh yang ragu-ragu, yang lupa. Imamnya berarti yakin dia. Kenapa? Karena diikuti oleh orang banyak gitu. Jadi kalau seperti itu ikuti saja imam, lebih selamat. Barangkali itu saja dulu. Yang punya pertanyaan ya mestinya, saya kan nggak tahu apakah ada nanya apa tidak. Nanti mau di finishkan 10 menit sebelumnya, rupanya nggak ada yang nanya gitu. Nah, kalau kemarin ada pakai tulisan itu, begitu maju langsung tahu oh ini ada pertanyaan gitu. Baik, kita tutup sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah jami'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika
wa ma'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'ida minka. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.